Alhamdulillah sampai di Kemuning ya, tempat Bapak Indra Lebuai. Orangnya masih di dalam persiapan. Ini ada petani penggarap kebun beliau dengan Pak Sonanya Pak. Herson. Pak Herson. Alamatnya di mana rumahnya? Kalibening. Oh, Kalibening. Ini dulu dari Kalibening ya. Beliau juga ingin sama-sama belajar sharing seputar pertanian kopi ya. Ini gimana caranya setting batang, setting jalur, sama setting bahan, terus setting bahan lanjutan, dan terakhir setting kestabilan bahan dari musim ke musim. Modalnya semua dengan KSM Bertani Hemat dengan hasil meningkat, semangat menebar manfaat. Kopi kudu tak seruput bulu lali. Kopi dulu. Mantap, pahit. Sampai kok tenaganya kok hilang nanja. Tenaganya hilang dulu. Motor setting kebun. Nyantai. Nyantai. Nyantai dulu. Tenaganya hilang. Jimuknya freezer nang jero di kulkas. Freezer dulu. Di perjalanan cerah, panas. Di sana ya. Di Pasar Air Naningan. Sana mau ke Lebuai. Tetap semangat bersama Bakul Pupuk Channel. Yes, yes, yes. Semua ngomongnya kayak gini. Nanas. Kan gue revo ini Pak. Yo ini jajal enak orang. Ada pensiun motor ini. Aman dulu pakai stabil, ternyata ulik-ulik sudah pas. Kita baru sampai di pasar Datar Lebuai. Pasar Datar Lebuai ya. Alhamdulillah sampai. Sudah ditambah lagi ya. Ditambah lagi. Asapnya ini tambah lagi. Nah, ini. Pas gini lumayan supaya tidak nyangkut. Persiapan buat panggang dulu. Sini ya. Oke, tetap semangat bersama Bakul Pupuk Channel. Yes, yes, yes. Alhamdulillah sampai gudang kopi pertama ini mau masuk ke Lebuai dalam. Motornya ya, tumpukannya. Nah, kita lagi di Lebuai. Ini tempatnya Bapak Ujang. Bapak Ujang. Kita mau langsung cek lahan beliau ya. Ini pembuktian KSM kita ada 5 liter di sini ya. 5 liter. 5 liter ini kopinya. Kita mau gas dulu ya. Semoga bisa membantu petani di Datar Lebuai, Air Naningan, Tanggamus, Lampung, Indonesia. Mantap, semangat menebar manfaat. Ini yang superan ya, ketika musim Tugusari seperti ini ya. Nah, ini untuk semangan. Udah mending dulu nih. Iya, udah mulai bagus. Iya, ya masih jauh teman, masih udah mending lah. Ya, kalau alamilan pertama kemarin. Iya, udah mulai bagus. Ambilan kedua ini Bu ya. Ya, Dua ketiga lah ya. anggapnya pertama inilah. Pertama udah mulai bagus ya nih. Jadi Datar Nanti Lebuai malah bagus. puasa ya. Kualitas udah mulai bagus. Enggak cuma sampai di kebun Bapak Ujang dari rumah cuman 5 menit. Jalan kaki ya nyampe sebenarnya ini. Mana airnya nih Pak, tampungannya? Ke dalam. Tak. Jalan aja, gebuk aja.
Kita ke istananya. Bawa sekalian. Seperti takaran yang gede itu lebih enak. Takaran tutup ronda plus itu yang enak. Langsung pas garis 100. Kena kembus 3 ton. Luasannya berapa ini, Pak? Luasannya semua nyampe ke bawah 2 hektar lebih. 2 hektar lebih, tembus di 3 ton. Pernah dulu. Ya. Ini sudah mulai musim semangan. Nih, merah-merah. Gugusarinya sama, gugusannya pecah. Ini klon-klon baru. Mulai dikembangkan di sini. Mulai mengembangkan multi klon. Punya orang tahu ya punya siapa ya? Orang lain. Dulu punya Pak Jumanta udah dijual. Udah dibeli orang lain. Kalau bawah udah jadi kebun karet semua. Cuman ini aja dulunya kebun karet, sekarang jadi kebun kopi. Sekarang separuh kebun kopi, separuh kebun karet. Para kebun karet mesian ya. Ini ya nih. Tuh. Nah, cari Ininya diketek dulu. ya diangkat dulu, Pak. Ya? Ya, diangkat dulu. Pengaplikasiannya sebenarnya kayak biar kayak Diaduk. Nah, itu NPK-nya dimasukin dulu, disaring dulu ke sini ke ember. itu Yang mutiaranya dulu. pupuk nahela. Ini kan Mutarnya minyak dulu, pupuk, diaduk dulu di sini. sekitar 100 gram. 3 itulah 4 tutup itu, Pak, yang biru itu. Opat tutup. Heeh. Itu kan 25 sampai 30-an itu. 4 itu. Nah, 1. Kalau ada tutup ronda plus itu enak dia, 100 langsung dia. Iya, gede ya. 4. Dah. 4 diaduk. Diaduk dulu, Pak. Aduk sampai larut dulu, aduk Diaduk dulu dulu. eta. Diaduk dulu ininya. Pakai kayu. Nah. Diaduk dulu. Nah. Ini pertama yang paling sulit pakai NPK-nya dulu. Kenapa? Karena dia paling sukar larutnya, paling lama. Iya. Nah, setelah dia diaduk, Bisa bikin ngerti setting with yang lain. nanti dulu. Ini herbisida udah masih, Pak, kali ini ya. Nah, Racun rumputnya. Ini masih mesin juga. Iya. 100 mili ya, tak? 100 mili. Tutup itu kali ya? Itu 25. Ini 25. Heeh. 4 tutup itu. Pas garis nada. 2 3 4. Dah. Nah, diaduk lagi. Setiap satu diaduk biar larut. Baru KSM-nya. Masukin. Situ dulu sekalian. KSM. Ke Tata. sini yang ini. Nah, takaran itu masih Takaran itu, Pak, pakai tutup itu. yang enak sama 4 tutup. Opat tutup. Itu 25. Itu segel dalamnya. Double segel. Nah, itu 4 tutup ya. Berapa ini? 4 sama. Dah, tuh 2 3 4. Dah. Baunya lumayan mantap, nembak baunya organiknya ini. Oke, masukin ke tangki.
cari wilayah yang daun kopinya kuning. Nanti yang kuning kita lihat seperti yang parah-parah, dokumentasi. Ya. Oke. Jadi dalam jangka berapa lama? Jadi sekalian kita mupuk, sekalian benahi tanah, sekalian bersihin gulma. Ini masukin. Ya, masukin pelan-pelan Pak. Nah. Tuh, udah dipenuhin. Kalau dia penggerak batang. Penyakitnya itu. Dekat rumah enak ya. Oke, cukup. Nah, tinggal diaplikasikan. Ini yang rumput-rumput masih muda-muda kayak gini, bisa sekalian tuh daun-daun 46. Iya, semprotin aja Pak. Nyemprot biasa. Nyemprot rumput biasa, rata. Nanti yang jelek-jelek kita video, kita amatin perkembangannya. Yes. Ini elektriknya masih Penuhan. Pengen light elektrik sih. Yang itu lagi dipakai. ini yang manual ya, tapi masih mending yuk kita nyemprot rumput biasa. Nah, ini sekarang seperti ini, sekeliling gubuk dulu Pak. Nanti kita cari yang paling jelek, ini kita dulu aja. Tanu kuning-kuning dia Nah, ya. itu yang kuning-kuning semua, bawahnya rumputnya ya. Nah gitu aja seperti biasa. Nah pokoknya sama kayak nyemprot rumput lah. Ini kan rumput-rumput muda seperti ini kan. Nah, tuh. Ya, sama seperti kita nyemprot rumput pada umumnya. Ketika rumput-rumput muda seperti ini, ukuran 1,5 bulan, paling lama 2 bulan ya. Jadi ukuran 1 bulan sampai 2 bulan silakan dikendalikan gulmanya, sekalian mupuk, sekalian benahi tanah di situ ya nih. Nah, ini yang kuning ya, yang seperti ini, yang daunnya kuning-kuning. Nah, sekeliling gubuk dulu. Nah, tujuannya bunuh rumput tapi sekalian mupuk dan benahi tanah. Ini di sekeliling gubuk ya. Nah, orang-orang pasti nujunya di gubuk dulu. Tempat tujuan di gubuk dulu baru yang lainnya. Nah, ini yang kuning seperti ini. Tuh. Yang kuning sudah mulai ada multiklon, komari. Ya. Yes, Pak. Dengan Pak, oh jadi dengan Pak siapa nih Pak? Mohon namanya Pak? Ya. Namanya Pak siapa? Ada. Pak Ade. Oh, dengan Bapak Ade ya. Ini orang tua dari Pak Ujang. Iya. Ya, dari Pak Ujang ya, Pak Ade. Ini aplikasi, kalau racun kontak dia cepat reaksinya. Jadi kalau seperti ini udah 1 jam aja dia kering, udah terlihat reaksinya. Nah, di situ ya. Ini cara aplikasinya seperti ini. Ini ada yang daunnya kuning-kuning masihan ya. Di sekeliling gubuk aja ini kita dokumentasi semua, nggak pilih-pilih. Kalau enak sekalian Pak. Dirapihin dulu. Nggak apa-apa, biarin dulu. Ini untuk prakteknya biar tahu cara ngaduknya, urutannya.
dari yang paling sukar larut. Nanti kalau pakai tutup ronda plus lebih enak dia Pak, ada garisnya itu 100 dia. Yang merah itu. Dia sekali pluk nakernya lebih enak. Takerannya. Nah, ini nggak apa-apa ya, ini sama-sama kita belajar. Kurun waktunya 1 bulan sampai 2 bulan sekali. Jadi kita pengen menggantikan pupuk tabur dengan sistem semprot seperti ini ya. Nah, ini konsep di palawija kita bawa ke tanaman kopi. Yang dulu kita setahun pupuk 2-3 kali. Dengan konsep ini kalau 2 bulan setahun bisa 6 kali. Nah, pupuknya ngirit, cuman sekalian nyemprot rumput ya. Seperti ini. Nanti 1 bulan lagi kita kesini, kita cek lagi. Nah, ini yang kesempat rumputnya kesini sambil mampir. Nah, ini dari rumah nggak jauh. Nih, kopi-kopi kuning seperti ini. Daunnya ya. Nih. Tuh. Ini di sekeliling gubuk kita dokumentasi semua. Ini kalau tabung yang atas masih agak ringan, kalau tabung yang di bawah itu waduh beratnya. Ini masih agak ringan kalau yang di atas, karena dia tabungnya besar. Nah, ini teknologinya tenaganya tenaga sepiring nasi. Manual. Nah, ya. Ini kuning-kuning, lihat pinggir jalan ya ini. Nah, yang daun-daun kuning seperti ini kita videokan ya ini tuh, ini daunnya kuning-kuning ya, kita aplikasikan di bawah sekalian nyemprot rumput, sekalian mupuk, sekalian benahi tanah nih ya. Ini pinggir jalan ini sebelah sini, ini Pak kuning-kuning Pak sekalian Pak. Ah, yang kuning-kuning kayak gini. Jadi aplikasinya mainnya semprot dan kocor seperti ini. Ini konsep yang kita bawa dari palawija, kita bawa ke tanaman kopi. Ini masih dilebuai dengan Bapak Adek ya. Ini sengaja yang kuning-kuning seperti ini. Kuning-kuning ya nih. Nih. Seperti ini. Di pinggir jalan. Nah, itu Pak Jang, pengepul kopi di datar Lebuai. Pinggir jalan. Nah, ini setelah selesai seperti ini nyemprot 1 hektar 2 hektar selesai, baru atas tes. Nah, atas bisa yang jatuh ke bawah dipakan sama kopi lagi. Warna seperti ini ya, lancar masian. Nah, ini yang paling mudah tumbuh, Robinson Bariah untuk batang bawah. Ini penampakan pertama kita aplikasi di datar Lebuai. Lokasinya datar, dulu bekas kebun karet, ini dibongkar separuh kopi, separuh kebun karet ya. Ini sana. Tuh, kita aplikasi 1 tangki lumayan Pak ya. Lumayan 1 tangki olahraga. 1 tangki itu belum nih, lihat ini kalau di bawah dia masih boros, lah kalau atas lebih hemat lagi Pak. Ces mana-mana lebihan. Kalau 1 hektar bisa 5 liter bawah, kalau atas cukup 1 liter. Untuk per hektarnya lebih hemat yang di atas. Ini ya, seperti ini. Wah, ini ada tunas nogo sosro bulu. Muntir-muntir. Ya. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar cara setting batang dan setting jalurnya.
Habis. Habis. Oke, selesai habis ya. Nanti kita akan belajar cara perawatan batangnya, setting batangnya. Nah, ini untuk lancur, oke lah, gampang, sama sebenarnya. Untuk sambungan juga sama konsepnya. Oke, 1 tangki 10 gubuk. Nah, yang rumputnya mati-mati itu yang kita aplikasikan. Nih. Tonasnya, waduh. Pak, Pertanian. pertanian dari Metro, Pak. Belajar. Belajar sama-sama. Nah. Ki Mas ini panak nggo belajar ki. Parabola. Blusuk. Nah, ini cara merawat batang kopi, Pak. Ya, nih. Kena nggo ngisoran. Nemu ayo nih, ngerti ya kayak nih. Ya. Oke ya, jadi kalau lancur kan udah paham mungkin. Tapi kalau cara nyeting pemaksimalan. Jadi kita pemaksimalan kecil dan buah tujuannya supaya nggak pecah-pecah ini ya Pak, gugusnya ini. Jadi ketika kita pemaksimalan bahan itu harus ada tahapan yang pertama setting batang. Jadi nyeting batang itu dari pangkal bawah sini ya. Itu kita cari yang keluar itu 3 as. Jadi kalau dari sini kita ambil itu asnya 3. Kita buka dulu biar kelihatan ya. Nah, ini 1 ya, kita pelihara kan. Ini 2, ini 3. Nah, yang kesini harusnya 4. Jadi antara 3 sampai 4 as. Nggak boleh ada yang saling tumpang tindih seperti ini. Jadi ini kalau untuk pemaksimalan bahan ini atau ini kita pikir balik nih. Ini yang keluar. Ini di topping di sini, Pak. Ini kan buah selang nih. Sini. Nih. Nah, nanti yang ini yang untuk as. Iya, ini dibuang ya. Ini turun. Ini juga turun musim nanti. Nah, ini yang kesini biarin. Ini biarin. Ini toppingin aja. Depannya di topping. Nah, di topping. Udah ya. Nah, udah. Nah, ini yang digas terus. Nah, bahan-bahan di sini boleh ini. Iya. Di jalur ini. Seperti ini kayak gini. Iya, ini bahan di sini boleh. Bahan di sini juga boleh. Ini. Nah, nanti di sini cari yang ke sini. Usahakan. Nah, ini kalau udah kebentuk 3 as, 1, 2, 3 as. Nah, kalau mau 4 ke sini. Kalau mau nggak mau 4 cukup, 3 ini cukup sebenarnya. Di situ. Iya. Nah, ini untuk pemaksimalan bahan. Terus cara pemelihara tunas ini, nih ya. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini kan. Iya. Ini kan bunga sekarang nih. Iya. Ini kalau kita pikir namanya buah selang, bukan musim bunga ini. Iya. Yang musim nanti ini. Bener gak? Iya, betul. Nah, ini kalau kita bawa gunting ini kita sisir sini, Pak. Ini yang kita pelihara. Ini untuk penyeragaman bahan setiap tahunnya. Jadi masih 2, 3 ruas, 1, 2, 3 nya kita pelihara. Ini kita sisir ke sini. Buang semua ini. Iya, disisir. Namanya sisir. Oke. Nanti kita dari tahun ke tahun itu adapun buah selang nggak banyak, tapi musimnya itu dapat kena. Jadi pemaksimalan musim ngagungnya keseragaman. Nah, 1 as ini target kita numpangi bahannya antara 2 sampai 3. Jadi 1, 2, 3 sama ini boleh di sisi sini. Jadi ini kan ini 27 nih. Iya. Ini 27 juga. Nah, as yang ke sini sama tuh. Nanti as ini untuk tempat kita melihara bahan sama ini. Ini jangan dibuang, ini disisir terus. Iya. Nah, ini wajib kena matahari tengahnya ini. Nah, di situ ini untuk cara settingnya. Terus kalau kita musim tahun ke depan ini buah disisir lagi di sini bisa numpangin lagi. Terusnya untuk as ini sebagai tempat tumbuhnya. Ini untuk membuka jalurnya supaya apa? Dia tidak tumpang tindih. Terus buahnya tertata, nanti gugusnya nggak pecah. Jadi matahari kena semua ke sini, Pak. Tapi kalau ini di sini, Iya. ini matahari
nggak kena ini. Nutupin yang mbak itu. Nah ini dia busuk. Ketika bulan-bulan Desember, Januari ini jamur, hama di sini dia rusak. Nah, kalau kita menata seperti itu, semuanya kena matahari tentunya Pak. Iya. Jadi as ini tempat turunnya bahan, nanti di sini ada bahan satu ya, ini satu kena matahari semua. Ini kena semua. Tapi kalau dia tumpang tindih seperti ini ganggu yang di bawahnya. Nih, tuh itu fokus pemaksimalan raja. Target kita setiap tahun di as numpangin 2. Jadi di sini numpangin 2 setiap tahun nantinya Pak. Nah ketika kita punya 3 as, ini tetap kita gas terus seperti itu. Ketika 1 as sudah bisa membawa 5 raja nantinya, kalikan 3 as sudah 15. Kalau 4 as sudah 20 raja bahan setiap tahun yang kita siapkan. Tinggal jadi enggaknya bunga ini tergantung sama alam. Kita siapkan tempat yang tertata, tidak tumpang tindih, supaya apa? Kena matahari. Masalah hasil enggaknya ini serahkan sama alam. Di situ ketika cuacanya der, itu hasilnya akan luar biasa. Kenapa? Semua kena matahari, fotosintesis semua kena. Kalau nggak kena matahari, proses fotosintesis sudah nggak akan maksimal. Ini untuk pemaksimalan. Makanya kalau kita menggunakan as jalur, target per batang kita ini minimal per batang itu 5 kilo maksimal 10 kilo. Ini settingan per batang 5 kilo maksimal 10 kilo. Nah kalau kita ambil 1 hektar di 2000 batang saja lah ya, ada 2,5 2000. Kalau kita kecapek 5 kilo harusnya di angka 10 ton harusnya Pak per hektarnya. Kenapa kok nggak maksimal? Karena seperti ini, makan yang kita berikan tadi 5 kilo sama 5 liter kemakan seperti ini Pak, batang-batang ini. Ini dia butuh makanan juga. Iya. Di situ. Ketika kita nggak seragam, akan mengganggu semuanya. Yang bagus ya tetap seragam. Ketika bunga-bunga semua, ketika buah-buah semua, ketika bahan-bahan semua. Dan itu yang ngatur kita yang punya kebun, bukan alam. Di situ. Ini yang paling ideal gitu ya. Ketinggiannya berapa? Kalau nyambung segini kita, Ini berarti kependekan ini. ya kalau untuk parabola itu nggak apa-apa karena ke atas. Iya. Oh, boleh untuk parabola ini. Kalau tugu sari yang ke bawah paling nggak segini kita Pak. Iya. Karena kalau parabola dia cenderung ke atas pasti. Tapi kalau untuk tugu sari, Jenisnya kayak gini kan. ya ini parabola, ini yang ke atas. Tapi kalau tugu sari paling enggak, kalau kita bisa nyambung segini boleh Pak. Iya. Nah kita cari yang tugu sari bukan parabola, ini parabola ya. Nah kita cari yang tugu sari. Nah nih kita mainkan, nah ini yang ke bawah. Ini pas ini ya. Nah ini jangan sampai ada yang balik seperti ini Pak. Nih kalau dia balik nutupin ini gampang kena kanker batang. Tumpang tindih ya. Ya, di situ. Nah, ini kita topping aja, jangan dianu apa di topping itu di stop makanannya supaya dia nggak ganggu ke sini. Ini kan, Iya. nah ini kita topping di sini. Nah, nanti musim kita turunkan di situ. Ini keluar masih mending. Ini yang balik, nih. Ini balik kita topping ya. Nih. Jadi yang ini wajib kena matahari Pak. Tengah ini. Iya. Makanya kalau nggak kena matahari ketika cuaca ekstrim lembab, ininya kena kanker batang ini Pak. Ya untuk semut, ya untuk penggerek batang, nyumput di sini dia. Kenapa? Kunci hasil maksimal itu harus batang sehat dulu. Kalau batang udah sehat, insya Allah semuanya akan sehat. Tapi kalau batang udah nggak sehat, kena kanker batang, kanker kulit, penggerek batang, lumut, ada bonsainya. Ya, di situ. Makanya kalau kita udah tahu ilmunya nanti ini ke sini, di situ. Biar mekar ya. Iya, jadi tengahnya ini kosong ya. Kalau melihara bahan dari pangkal itu ukurannya 1 jengkal sampai 2 jengkal. Ini ukurannya. Ya. Untuk tunasnya itu. Iya, penyiapan bahan arah keluarnya. Nih, ya. Nah, ini. Tuh. Ini pembentukan as baru. Ini di topping aja yang ini. Ya. Ini topping tuh as nih, 1, 2, 3. Di topping ini. Ya. Nah itu tujuannya untuk supaya makan nggak
ke situ lagi. Ya ini kayak gini ya. Nah, ini udah jadi kan 1 2 kan nih kan. Ya. Nah, ini terus ini kalau kita mau pelihara as paling kan yang bagus cuma ini terlalu dekat sama ini. Iya. Nah, nanti ini disisir dipanjangin terus. Semakin panjang ininya itu semakin mudah kita menyiapkan bahan. Semakin pendek semakin susah. Tuh, as itu untuk tempat kita. Kalau kita nggak punya as, lama Pak, mewelnya lama, Iya. nyetingnya lama. Berarti cukup disisir aja gitu. Iya, ya, Pak, ya? disisir. Berat, kita nyimpan bahan 2 nih, misal nih dapat sini kan. Lainnya bersih semua udah, nggak perlu mikir lagi. Mau di bulan berapa? Bulan 10, 2 ruas, udah bersih. 3A selesai, 2A selesai, nggak lama. Ambil yang ujungnya aja. Iya, Ini sisir. sisir. Penyeragaman buah kita yang ngatur. Iya. Di situ ya nih. Terus jangan sekali-kali kalau punya raja yang seperti ini tunas ranting. Ini semua harus turun. Cacing, ranting jangan sampai ada di. Kalau mau ranting seperti ini mending lancur. Iya. Di situ. Jadi kalau kita udah main sambung atau setek bahasa petani, itu mending di raja fokusnya. Ini gimana bagusnya nih? Ah, Tumpang sini banget nih. tumpang tindih ya. Nah. Oke ya. Lagi yang Nah, parabola. Jadi dari pangkal sini kita cari yang buka 3, Pak. Kita kalau ngeliat dari pangkal bawah sini harus diinceng. ya. Nah, ini kan balik kelihatan. Ya ini udah jelas. Nah, topping semua. Ini 1 ya kan? Iya. Ini balik, topping lagi nih. Itu 1 2. Langsung ya? Nah, Langsung. Topping langsung. ya topping untuk dekat langsung balik ini kok. Kok berarti ya? Ini. Ini. Ini ke sini, ini topping semua ini. Di topping dulu. Nah, ini cuman ada as ini sama ini. Tuh. Ini topping ini sama ini as aslinya. Ini kanan balik. Topping. Topping semua udah. Itu yang bener. Jadi nggak ada boleh tunas yang balik seperti ini, Pak. Iya, iya. Kalau ini udah nggak sehat semuanya akan terganggu, Pak. Ini kan akhirnya buahnya kan Iya, pada rontok. terganggu semua. Pada rontok. Kenapa? Karena ini yang membawa makanan. Jalannya ini. Cara ini ya. Iya, ini ke sini. Ini ke sini. Ini, Nah, nyari satu lagi ke sana. ini ke sana. Oh, ini udah ada. Dada. Jadi 1 2 3. Nanti ketika ada punya as itu dijaga baik-baik asnya. Temukan 3, kalau idealnya 3, Pak. Iya, iya. Itu di tahun keempat kelima dia nggak akan buang. Semakin besar asnya semakin Bagus. bagus. Kayak gitu tuh gede tuh ya. Nah, manjang, tapi jangan sampai ada yang ganggu. Iya, itu udah tumpang tindih. Iya, tuh. Ini namanya tahap kita setting batang. Tapi apa itu ya? Bijinya beda. Nih, gugusnya pecah. Semuanya ada. Beda lagi tuh dan. Paling gapura itu ya. Wis mbuh, pokoknya kopi ciptaan Tuhan. Kopi ciptaan Tuhan semuanya bagus. Nah, intinya kalau kita udah ini ilmu dasar di tanaman kopi itu setting batang itu, Pak. Pokoknya setelah musim nanti topping fokus setting batang sama setting jalur. Iya, betul. Itu dulu. Nanti kalau saya kesini lagi tahun kedua baru belajar setting bahan Iya. sama setting bahan lanjutan. Tahun ketiganya beda lagi. Nah, kalau kita nggak praktek ya nggak akan pernah bisa, Pak. Jadi ini kan banyaknya kopi bagio ini yang kayak Bagio. gini. Tapi kan bisa diatur ini ya, dimulai Ya. dari awal gitu Di ya. awal. Dari awal. Pokoknya kalau gimana caranya bagusnya 3 as Iya, paling tiga. bagus. Yang paling ideal lah. Iya. Jangan sampai tumpang tindih. Jangan sampai balik arah. Iya. Di situ Kalau kuncinya. tumpang ini kamu sendiri pada rontok. Nggak gelang dia pecah, Pak, ganggu. Kayaknya banyak tapi nggak ada hasilnya. Tuh. Tahu ini kopi apa ini? Nah, jadi kalau musim nanti dicari asnya. Dan cari as dari pangkal. Nah, ini dari sini kita kelihatan. Keluarnya kan mana? Cari 3 4. Nggak ketemu 3 4 2 ya boleh. Itu loh, Pak. Cuman target kita di 3 as Nanti habis musim. musim baru. Nah, ini yang seperti ini. Kan masih enak nih ngelihatnya nih. Ini balik kan. Ini 1 2
bisa untuk entres nih Pak kalau punya entres. Iya. Nah terus jalurnya jangan sampai nyala kan, ini kan jalur bukan raja nih. Iya, ini buang ya. Nah, ini turun nanti ini. Ini turun juga. Ini 1, bukanya ini 2, Iya. 3. Ini 1, 2, 3. Ini buang. Iya. Tuh. Pokoknya bentuk 3 as nanti digedein untuk tempat kita melihara bahan. Nanti kita mudah mewelnya, mudah ngerawatnya, mudah panennya. Iya. Di situ mempermudah semuanya. Kalau kita nggak pernah punya as, mewelnya malah pusing Pak. Iya. Mau numpangin berapa bahan per as, kita punya tujuan nanti. Lagi ini kepiye? Tok Ini iki. dibuang. Balik iki. Ini yang metu. Ini metu ini. Enggak bagus sih, kalau bagus itu bagus nih. Nah, ini dibuang berarti ini. Iya. Topping sini des. Ini musim nanti kan ini kan. Hmm. Nih, di sini aja. Kalau untuk entres boleh. Iya. Tuh. Ayam Pak. Ya. Ini tahap intinya kalau musim nanti kalau mau belajar yang penting setting batang sama jalur dulu. Yang kira-kira mau turun di topping gini aja dulu. Supaya makanannya pindah ke jalur utama. Stop dulu makanannya. Tapi kalau dibiarkan terus makan juga percuma juga. Nanti tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga akan terbentuk jalur sama bodinya. Kalau ini kan rapet, hijau, cuman belum tertata. Nah, tuh. Nih. Tuh. Iki buntek nih. Ini ada kaca kadon. Baliknya 1, ya kan? 2, 3. Udah kebentuk ini balik topping ini. Nih. Ini topping sana. Ini 3 asnya ini. 1, 2, 3 bukanya. Ini topping ini. Iya, balik topping. Nah, ini bisa untuk bahan. Ini topping. Kalau ini mau dibuang, disisir. Nanti ini yang maju lagi. Ketika ini nggak ada Topping ya? makanan. Iya, ini yang kita turunkan. Ambil. Gas Sing apik nopo iki pojok apa kene? Sing apik ning nggon satu ruas makan iki dikai godhong lho. Oh, gini. Sirit iki lho kan buah kintek. Heeh. Ini ya. Tak wis ngono tok. Ini Gimana saiki malah buangnya kabeh, Enggak ada lagi. nggak ada buahnya. Enggak ada buahnya. Tuh. Iya. Udah. sing apik. Nah. Nih jalur ini masih mending. Tuh. Ini ya. Ini kan hantem habis musim Pak ya di sini. Ini turun. Potong ini turun. Ini turun. Buka kan 3 dan kan Ya, ini turun. bentuk. Ini turun. Ya. Ini turun. Ya, nanti di sini kita sisir aja ini untuk bahan bisa. Ini untuk bahan bisa kan? Ini masih bisa untuk bahan ini. Asal disisir ini masih maju ini, Pak. Tuh. Tuh penyeragaman bahan. Jadi namanya rantingan sisir. Tuh. Modelnya banyak mati gini sini. Sering. Iya, kering jadi. Heran aku. Nah, kalau kita punya 3 bahan aja, Pak, Raja Super yang penting ya. Iya. Itu kalau 1 kilo per batang ringan, Pak. Iya. Tapi Raja mintanya, bukan ranting. Iya. Ini Bagio ini baru setahun ini. Bagio setahun ya ini ya. Kang Bagio. Bagio itu memang bagus, cuman dia rendemennya kurang jadi. Nggak mentes. Kurang bobot. Diambilnya susah Iya. Karena petaniku di Tanggamus itu untuk ini yang gue duen wae lah kuran. Kalau dikembangin, yang udah jelas mah Tugu Sari. nah masih mending Tugu Sari di situ. Cuman kalau untuk nggak duen ya boleh nggak apa-apa.